Halo kawan-kawan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada siang hari ini teman-teman, saya akan membahas tentang tawaran atau tantangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh yang mengundang Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Sandiaga Uno dan Joko Widodo Ma'ruf Amin untuk datang ke Banda Aceh untuk dilakukan tes baca Al-Quran. Ini adalah tantangan yang menarik sekaligus unik karena ini baru pertama ini ada usulan dari sebagian dai Aceh untuk calon presiden datang ke Aceh untuk dites baca Al-Quran. Kenapa harus dites baca Al-Quran? Ini menurut dai Aceh karena selama ini banyak rumor yang beredar atau isu yang beredar tentang masalah agama seseorang calon capres atau cawapres ini beragama Islam kuat atau tidak kuat. Karena selama ini banyak rumor yang beredar bahwa seorang capres dan cawapres ini menggunakan isu-isu agama untuk mencari panggung, untuk mencari popularitas. Apakah ini mengerti Islam atau tidak mengerti Islam? Seputar itu, apalagi isu-isu sara yang berkembang. Oleh karena itu, politik identitas menurut dai Aceh ini tidak bisa dihindarkan. Identitas sampean seorang muslim atau non muslim. Kalau muslim berarti bisa baca Quran, kalau muslim berarti bisa ngimami sholat. Itu adalah bagian dari politik identitas yang berkembang selama ini. Oleh karena itu, atau Mubalik Aceh menginginkan pasangan capres dan cawapres ini untuk datang ke Aceh untuk dites baca Quran. Itulah kira-kira yang ingin disampaikan oleh dai Aceh mengenai usulannya untuk menghadirkan capres dan cawapres untuk baca Quran di Aceh. Nah, bagaimana merespon tantangan ini bagi pasangan capres pihak Jokowi? Ini mereka menjawab bahwa pihak Jokowi siap kalau ingin dites baca Quran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak siap. Ini kata pihak dari Joko Widodo. Kemudian di pihak Prabowo Subianto juga menyatakan siap asal diagendakan oleh KPU, karena capres dan cawapres ini agendanya sudah diatur oleh KPU. Kapan dia kampanye, kapan dia sosialisasi, ini sudah ada jadwalnya. Oleh karena itu, pihak Prabowo maupun pihak tim suksesnya menyatakan juga siap kalau ini diagendakan, kalau ini diperlukan oleh rakyat Indonesia. Kalau kita melihat teman-teman dari pasangan calon presiden dan wakil presiden ini, kalau saya melihat yang paling siap untuk baca Quran adalah Kiai Ma'ruf Amin. Karena basic beliau adalah memang pesantren. Dia seorang ulama, dia seorang ketua Majelis Ulama Indonesia. Tentu dia akan paham betul tentang Al-Quran, dia akan menguasai Al-Quran, apalagi hanya membacanya. Nah, kalau Jokowi, saya pikir ini masih harus banyak belajar. Karena basicnya bukan dari basic pesantren. Sekolahnya bukan dari sekolah keagamaan, artinya dia bukan dari anak pesantren. Tentu dia harus banyak belajar. Demikian juga kalau saya melihat Prabowo, dia juga harus banyak belajar baca Al-Quran. Karena basic beliau adalah basic tentara, bukan basic pesantren. Tentu bacanya mungkin kurang selancar dibanding dengan Kiai Ma'ruf Amin yang basicnya memang pesantren. Nah, bagaimana dengan Sandiaga Uno? Kalau saya melihat teman-teman, Sandiaga Uno ini adalah orangnya pintar, cerdas, smart, dan saya melihat beberapa kali dia mengeluarkan dalil Al-Quran ketika dia kunjungan di berbagai tempat. Kayaknya dia pintar untuk baca Al-Quran. Nah, kalau kita melihat posisi masing-masing capres dan cawapres, saya pikir kalau untuk baca Al-Quran semuanya sudah siap, karena baca Al-Quran juga bisa dipelajari, apalagi sekelas Jokowi, kemudian sekelas Prabowo bisa untuk belajar baca Al-Quran. Dan saya pikir tantangan dari dai Aceh ini bisa direalisasikan untuk menunjukkan apakah Prabowo bisa baca Quran, Jokowi bisa baca Quran, nanti akan terlihat di situ. Misalkan nanti dia baca Quran tidak lancar, ya tidak apa-apa, karena memang basicnya baik Prabowo maupun Jokowi ini bukan pesantren, tetapi dia memang orang Islam, dia seorang muslim. Mungkin dia bacanya tidak lancar, ini harus dimaklumi. Tetapi kalau Kiai Ma'ruf Amin tentu akan lancar.
Sandiaga Uno tentu akan lancar baca Al-Qurannya. Tetapi untuk Jokowi dan Prabowo saya pikir kalau tidak lancar, ini harus dipahami memang basicnya dia bukan basic dari pesantren. Tetapi kalau kita melihat sisi lain teman-teman, tentang baca Quran, tentang sholat, ini adalah hubungannya hablum minallah. Jadi hubungannya dengan Allah, dengan ibadah. Dan sebenarnya ibadah itu tidak bisa dipamer-pamerkan. Kalau ibadah itu dipamerkan, maka akan timbul ria. Kalau sudah ria, maka tidak ada pahalanya kita beribadah. Hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tetapi amalnya itu akan hilang. Kalau ibadah itu tujuannya untuk disyuting, dipamerkan, untuk di-share, agar orang tahu ini loh saya bisa baca Quran, ini loh saya bisa sholat dan sebagainya. Maka kalau hal ini dilaksanakan juga bagus, tetapi bukan dalam arti untuk pamer bahwa saya bisa baca Quran, bisa sholat dan sebagainya. Karena banyak orang yang bisa baca Quran, hafal Quran, tetapi dalam prakteknya dia tidak banyak menjalankan ajaran Islam. Contoh, hafal Quran tapi ada yang korupsi. Ini bisa dilihat. Yang korupsi itu ada yang bisa baca Quran, ada yang menjalankan sholat dengan tertib tetapi dia korupsi. Ada yang hafal Quran tetapi dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan sekitarnya ini membutuhkan bantuan, dia merasa tidak perlu membantu, dia masa bodoh dan sebagainya. Ada orang yang baca Quran tetapi tidak menjalankan agamanya, bisa baca Quran tapi tidak sholat. Ini juga banyak kita lihat di masyarakat. Jadi standar orang itu muslim adalah menjalankan ajaran di dalam agama Islam. Itu standarnya. Kalau dia seorang muslim, mengaku muslim tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, ini hanya sekadar Islam KTP, bukan muslim yang sesungguhnya. Yang kita harapkan muslim sesungguhnya itu adalah menjalankan syariat agamanya itu. Dia juga sholat, dia zakat, dia juga puasa dan sebagainya. Dan kalau kita melihat Prabowo Subianto teman-teman, pada tahun 1998 ini Prabowo Subianto itu pernah hidup di Jordania dan pernah ditawari menjadi warga negara Yordania. Syaratnya itu harus bisa baca Quran karena dia mau diangkat menjadi penasihat militer Yordania. Tetapi pihak keluarga tidak memperbolehkan menjadi warga negara Yordania. Sebenarnya Prabowo sudah siap pada waktu itu menjadi warga negara Yordania karena dia sudah bisa baca Quran. Dan salah satu untuk menjadi warga negara Yordania, dia memang harus bisa baca Quran. Dan kalau dia bisa baca Quran, maka salah satu syarat itu terpenuhi dan menjadi warga negara Jordania. Tetapi Prabowo Subianto ini tidak mau karena keluarga tidak menginginkan bahwa Prabowo menjadi warga negara Jordania. Itulah kira-kira teman-teman bagaimana kesiapan Capres dan Cawapres ketika diuji baca Quran. Ternyata saya melihat dua-duanya siap, tetapi yang paling agresif siap adalah pihak 01. Karena di sana ada Kiai Ma'ruf Amin yang siap baca Quran. Nah, ini adalah permintaan dari masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana Capres dan Cawapres itu bisa baca Quran. Nah, kalau suatu saat ada masyarakat yang menginginkan debat calon presiden dan wakil presiden pakai bahasa Inggris, bagaimana? Apakah kubu 01 juga siap? Kalau kubu 02 sangat siap, karena Prabowo Subianto itu lancar bahasa Inggrisnya, Sandiaga Uno juga lancar bahasa Inggrisnya. Tetapi bagaimana dengan Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin? Bisa tidak bahasa Inggris? Debat dalam bahasa Inggris, pidato dalam bahasa Inggris. Ini usulan juga dari masyarakat, karena beberapa waktu yang lalu juga ada usulan bagaimana debat itu ada sesi untuk debat bahasa Inggris. Ternyata pihak 01 keberatan untuk bahasa Inggris. Sampai-sampai itu muncul di iklan YouTube teman-teman. Saya melihat ada seseorang yang merayu perempuan pakai bahasa Inggris. Tetapi bahasa Inggris si laki-lakinya itu tidak lancar. Kemudian pihak perempuan itu ngomong tidak usah pakai bahasa Inggris, biar mudah dipahami, pakai bahasa Indonesia saja yang bisa dipahami, agar kita sama-sama paham apa yang dimaksud oleh laki-laki tadi merayu seorang wanita.
Nah, bagaimana ini kalau direalisasikan pidato dalam bahasa Inggris, debat dalam bahasa Inggris dalam satu sesi? Ini kayaknya lebih menarik untuk menantang calon pasangan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin sama Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Dua-duanya harus ditantang juga. Pidato, debat dengan bahasa Inggris. Bagaimana 01 siap? Kalau 02 yang pasti siap bahasa Inggris. Debat dalam bahasa Inggris. Ini juga usulan masyarakat, apakah usulan ini juga direspon pihak pendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Rakyat akan bisa menilai kemampuan bahasa Inggris dua capres dan cawapres ini kalau itu bisa diselenggarakan. Sebagaimana usulan masyarakat mengusulkan bahwa capres dan cawapres ini dites baca Al-Qur'annya. Kayaknya ini akan lebih imbang, apple to apple. Jadi kalau kita membandingkan itu harus seimbang, apple to apple. Ini adalah menjadi sangat fair kalau dua-duanya diadu dengan kemampuan yang berbeda. Baca Quran iya, tetapi pidato atau debat bahasa Inggris juga iya. Ini akan lebih menarik. Itulah teman-teman tantangan yang cukup menarik dari Dewan Dai Aceh mengenai tes baca Quran bagi pasangan capres dan cawapres. Dan akan lebih menarik lagi kalau pasangan itu dites lagi, debat bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Akan lebih sensasional untuk Pilpres di 2019 ini. Berani tidak pasangan 01 untuk debat bahasa Inggris, pasangan 02 debat bahasa Inggris? Maka akan lebih komplit, apple to apple-nya. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.